8 bulan ya penulis, dan Ya. ini nulis sendiri. Nulis ya. Pernah ada kejadian-kejadian apa gitu nggak sih? Kira-kira 1 hari, sambil merinding gue nih. 1 hari setelah selesai ini saya tulis, Ibu Susana tuh lewat di depan pintu kamar saya. Dan yang lihat bukan cuma saya, istri saya juga lihat gitu loh. Papa siapa, Pak? Iya, siapa lagi? Liwat, balik lagi, liwat lagi, balik lagi, mungkin sampai 4 kali bolak-balik gitu. Tapi nggak ada apa? Enggak. Apa? Kalau saya udah biasa lihat kayak gitu ya, cuman oh mama ya mah, iya mah, udah bukunya udah selesai. Gitu aja. Berikut penjelasan Ustadz Ahmad Sarintori tentang arwah yang muncul kembali ke dunia. Jelas dalam Islam itu tidak ada arwah yang gentayangan. Setiap orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah ini, ulama telah sepakat berdasarkan dalil-dalil yang nyata yang ada dalam Quran dan Al-Hadis. Berikut 8 penjelasan tentang masalah ini. Yang pertama, jelas dalam nas dinyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya sampai kemudian ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya kami bisa kembali ke dunia agar kami bisa mengerjakan amal yang pernah kami kerjakan. Itu hanya perkataan yang merupakan klaim semata. Dan bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ada barzakh, ada pembatas antara kehidupan akhirat dengan dunia sampai ketika mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat. Ayat ini jelas dan tegas mengatakan bahwa ruh orang yang sudah meninggal dunia itu terhalang dari bisa berinteraksi dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Yang kedua, lalu bagaimana dengan fakta adanya orang yang kesurupan atau orang yang melihat penampakan? Itu semuanya ada penjelasannya. Tetapi itulah anehnya kita hari ini. Bahkan kemudian lebih jauh daripada itu, bukan hanya kesurupan dan penampakan yang dijadikan sebagai dalil kalau ada arwah gentayangan, bahkan film itu bahkan bisa menjadi rujukan dalam masalah ini. Yang ketiga, adanya penampakan atau kerasukan itu bisa jadi adalah tingkah laku dan perbuatan jin yang karena iseng atau mungkin karena kezaliman manusia sehingga mereka membalas dendam dan semisalnya. Dan tentang hal ini ada penjabaran lebih lanjut. Yang banyak kasus terjadi adalah karena manusia itu memuliakan sebuah pohon sehingga kemudian jin semakin menjadi-jadi membuat ulah di situ. Padahal antara pohon yang angker seperti pohon beringin dengan pohon toge tidak ada bedanya. Sebab kemudian suatu tempat menjadi angker bisa jadi karena kita memberikan peluang kepada bangsa jin untuk merasa mereka itu diagungkan atau dibesar-besarkan. Padahal mereka itu secara penciptaan dan strata berada di bawah manusia. Yang ketiga, lebih jauh, ini adalah perbuatan syaitan dari bangsa jin yang mereka hendak mensesatkan umat manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia itu tersesat dari jalan kebenaran, lebih percaya informasi yang mereka sampaikan dan kemudian ragu terhadap apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, bisa jadi itu adalah ulah para dukun, paranormal, atau orang-orang yang memang bekerja sama dengan bangsa jin atau syaitan, yang hendak mengeruk keuntungan, baik dengan bekerja sama dengan jin atau syaitan, atau mereka sebenarnya menggunakan trik-trik tertentu. Yang ini sangat masyhur di dunia para dukun, agar manusia percaya adanya arwah yang gentayangan, kemudian minta ini dan itu dari keluarganya, dan ketika dikabulkan, yang tentu ini nanti diharapkan bisa menghasilkan cuan. Yang keenam, dimungkinkan juga hal seperti itu terjadi karena isengnya manusia. Dan ini telah terjadi dan telah ada bukti-bukti tentang masalah ini. Ada orang mengaku kerasukan arwah tertentu. Dia mengatakan saya kerasukan arwah ini, arwah itu. Yang sebenarnya informasi yang dia sampaikan itu adalah yang pernah dia dapatkan dari orang yang sudah meninggal dunia tersebut yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena bisa jadi kan, seseorang itu punya rahasia, dia curhat dengan teman dekatnya, dan ketika orang tersebut meninggal, dia menyampaikan informasi-informasi yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi dikemas seakan-akan dia kerasukan. Dan ini banyak terjadi. Termasuk kami yang pernah meruqyah beberapa orang, itu banyak sekali kasus kejadian. Orang itu mengaku kerasukan, baik kerasukan jin atau arwah tertentu, itu setelah kita desak, akhirnya dia ngaku. Ternyata itu bukan kerasukan yang sebenarnya. Karena seseorang itu kadang punya masalah sama pasangan, khususnya ibu-ibu, suaminya nggak pulang-pulang. Akhirnya pakai solusi pura-pura kerasukan untuk mencari perhatian. Yang ketujuh, hal gaib seperti ini menjadi peluang penyesatan yang dilakukan oleh setan, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan bangsa jin, dengan menyampaikan ajaran adanya reinkarnasi, arwah gentayangan, arwah kemudian penasaran, dan lain sebagainya. Sehingga perlu ditingkatkan edukasi di tengah-tengah masyarakat, bahwa ruh itu adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Dan bicara tentang hal gaib, kita harus kembalikan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi terlebih masalah ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Quli ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh tersebut kecuali sesuatu yang sangat sedikit. Jadi informasi tentang ruh itu sangat terbatas.
Yang kedelapan, teman-teman sekalian, seandainya ruh itu bisa gentayangan, orang sudah meninggal dunia, masih bisa keluyuran. Kalau dia orang baik, dia sudah berpindah dari kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah, ujian, dan musibah ke negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dia tinggal di taman, dari taman-taman yang seperti surga. Ngapain mereka harus balik ke dunia ini lagi? Kalau seandainya toh mereka bisa balik ke dunia ini, mereka tidak akan iseng dengan melakukan penampakan, sesuatu yang sangat tidak jelas dan prinsipil. Kalau orang soleh bisa balik ke dunia ini, mereka akan datang ke dunia ini dan menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk orang-orang hidup. Imam Syafi'i akan datang, mengajarkan kembali madhab Syafi'i. Imam Nawawi akan datang, akan menjelaskan tentang kitab yang telah beliau karang dan tidak selesai. Kalau perlu beliau akan menyelesaikannya lagi. Bahkan Rasulullah SAW akan ada di tengah-tengah kita dan kemudian menyebutkan hadis-hadis yang dikira dhaif padahal sahih, atau hadis sahih padahal dhaif, dan seterusnya. Sesuatu yang bermanfaat, tetapi faktanya tidak terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, kalau orang-orang jahat, enak betul mereka setelah mereka berbuat kejahatan di dunia ini, menipu rakyat, merugikan negara, bahkan ada yang membunuh. Setelah mati, masih bisa gentayangan jalan-jalan. Enak betul seperti mereka saat hidup di dunia. Sudah di penjara masih bisa keluyuran ke luar negeri. Nggak mungkin, nggak logis seperti itu. Dalam masalah ini, berhati-hatilah. Jangan jadikan tontonan sebagai tuntunan, sedangkan tuntunan kita jadikan sebagai tontonan.